Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita berdiskusi tentang total quality management. Total quality management dengan makna bahwa total, kita sudah bisa sering mendengar total, berarti secara keseluruhan. Total itu menggunakan semua aspek kekuatan, fokus pada satu titik, itu total. SDM, perangkat, sarana prasarana diarahkan kepada satu titik, itu total. Kemudian quality berarti kualitas, berarti ukuran pencapaian. Kemudian mutu, target yang diharapkan tercapai. Kemudian manajemen. Nah, manajemen ini maknanya banyak. Ada manajemen dalam artian manajemen is art, seni, titik tekan pada kepemimpinannya. Kemudian proses planning, organizing, activating, controlling, staffing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, manajemen bekerja melalui orang lain. Jadi bagaimana menggerakkan keseluruhan kekuatan SDM sarana prasarana dalam rangka untuk mendapatkan kualitas yang baik melalui manajemen yang terkendali, yang terarah, yang fokus dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang terbaik, yang berkualitas. Dengan pendekatan TKM, harapannya akan tercapai zero defect. Jadi sahabat-sahabat semua, dengan pendekatan TKM ini kita akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, terutama adalah satisfaction, kepuasan pelanggan. Semua pelanggan kita, baik kita berada di perusahaan barang, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, atau bahkan di pendidikan, semuanya merasa terpuaskan dengan layanan yang ada di dalam lembaga tersebut, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun outputnya, merasa terpuaskan dengan seluruh aspek tersebut. Ada juga yang memaknai total quality management adalah cara memperbaiki kerja total dalam organisasi. Jadi cara bagaimana sebuah kualitas itu menjadi unggul, melampaui yang lainnya. Nah, dalam paradigma ini, organisasi menjadi customer oriented. Diorganisasikan berdasarkan proses, dijalankan oleh tim kerja yang solid, dan dijalankan secara harmonis. Perubahan terus-menerus dari sebuah sistem yang dibangun, kerangkanya hanya satu, yakni untuk membuat output yang berkualitas tinggi. TKM dianggap berjalan ketika dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaannya. Karena apa? Karena ini akan menunjukkan perubahan yang kontinu, perubahan yang signifikan dalam mengelola orang, dalam membuat sistem, sehingga kualitas menjadi fokus utama. Berarti fokusnya pada peningkatan kualitas sebagai kekuatan pendorong dalam suatu bidang fungsional pada seluruh tingkatan organisasi di mana organisasi itu ada, baik itu organisasi sosial, organisasi yang bergerak dalam bidang produk barang maupun jasa, maupun dalam bidang pendidikan. Jadi semuanya arahnya adalah memfokuskan pada bidang tertentu, terutama adalah pada kualitas.
Ada juga yang mendefinisikan manajemen sebagai suatu pendekatan. Pendekatan untuk apa? Untuk menjalan perusahaan dengan memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan yang terus-menerus atas produk, jasa, barang, manusianya, prosesnya, bahkan lingkungannya. Ini ada yang memaknai seperti itu. Kemudian diartikan juga sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kerjasama dalam rangka untuk kepuasan pelanggan. Dan masih banyak lagi bagaimana definisi total quality management itu dilihat, tergantung dari sisi mana orang akan membidik tentang total quality management ini. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik total quality management. Lagi-lagi para ilmuwan banyak membuat karakteristik dan mereka juga berbeda-beda, tetapi mereka sama pada yang pertama adalah fokus pada pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, keterlibatan seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian terobsesi dengan mutu yang tinggi, mutu yang kualitas tinggi. Kemudian keseragaman tujuan, jadi memiliki tujuan yang sama, semua karyawan memiliki tujuan yang sama. Kemudian adanya pendidikan dan pelatihan. Kemudian kerja keras tim, teamwork yang maksimal dalam bekerja. Kemudian komitmen yang tinggi dari seluruh karyawan. Kemudian menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengambil keputusan. Kemudian freedom from control, jadi kontrolnya lebih dilakukan oleh diri sendiri karena tujuan sudah sama untuk semuanya. Continual process improvement. Kemudian sentralitas yang didekatkan, dan yang terakhir adalah pola kepemimpinan yang demokratis, pola kepemimpinan yang take and give, pola kepemimpinan yang lebih mengutamakan arah kualitas sebuah produk. Apapun yang bertentangan dengan kualitas berarti harus dikesampingkan. Intinya bahwa kualitas adalah akhir dari semua tujuan proses yang ada. Apabila kita mengelola perusahaan di Indonesia ini, ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian khusus dalam rangka untuk sampai pada total quality management. Perhatian pertama, fokus kita adalah pada pola kepemimpinan. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebuah perusahaan, sebuah lembaga pendidikan itu bisa maju, bisa berkualitas ketika pemimpinnya itu memiliki komitmen tinggi. Jadi yang pertama, fokus kita yang digarap lebih fokus adalah pada pola kepemimpinan. Leadership and commitment. Leadership, kepemimpinan akan menentukan seberapa besar komitmen bawahannya itu. Jadi ketika pemimpinnya bagus, maka perusahaan pun akan bagus. Kita masih ingat bahwa komitmen adalah seberapa besar keberpihakan seseorang karyawan terhadap perusahaan tersebut. Jadi berarti fokus pada kepemimpinan. Yang kedua, keterlibatan penuh seluruh karyawan untuk fokus pada kualitas. Yang ketiga, good planning, perencanaan yang bagus. Yang keempatnya adalah strategi. Yang kelimanya adalah
pengukuran keberhasilan. Kemudian yang keenamnya adalah pengendalian terhadap perbaikan. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik langsung diperbaiki. Jadi pengendalian terhadap perbaikannya seperti apa. Kemudian mempertahankan standar kesempurnaan. Dan yang terakhir adalah kerjasama yang baik. Sebuah perusahaan amat sangat sulit apabila teamworknya itu lemah. Jadi fokusnya yang diperbaiki adalah pada ranah kerjasama. Akan sangat berbeda apabila hanya beberapa orang yang fokus sementara karyawan lain tidak fokus. Ini juga total quality management akan sangat sulit untuk dicapai bila kerjasama itu tidak bisa diwujudkan dalam sebuah perusahaan. Dimensi mutu apa saja yang harus mendapat perhatian para pemimpin, anggota organisasi untuk masuk kepada total quality management? Yang pertama adalah performa, yang kedua keistimewaan, yang ketiga keandalan, yang keempat konformasi, yang kelima daya tahan, yang keenam kemampuan pelayanan, yang ketujuh estetika, yang kedelapan adalah kualitas yang dirasakan oleh para pelanggan. Yang kesembilan adalah kesederhanaan dan kemudahan mempergunakan. Adapun perspektif mutu yang ada, yang pertama adalah transcendental approach, kemudian product based approach, use based approach, manufacture based approach, dan value based approach. Berbicara tentang total quality management, tentunya tidak bisa dipisahkan dari mutu. Ada beberapa pandangan tentang mutu ini, antara lain yang disampaikan oleh Crosby, yang menyatakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Standar mutu meliputi proses, bahan baku, produk jadi. Itu dalam pandangan Crosby. Sementara Deming mengatakan bahwa mutu merupakan kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan yang ada pada konsumen. Juran menyatakan bahwa mutu adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Itu pandangan dari Juran. Berkenaan dengan mutu ini, kita bisa melihat bahwa full customer satisfaction itulah mutu. Suatu produk bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Begitu juga mutu bahwa kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau minimal setara dengan yang diinginkan oleh pelanggan atau setara dengan nilai yang dikeluarkan oleh pelanggan. Catatan untuk kita ketahui bahwa mutu pertama itu, mutu adalah kondisi yang selalu berubah. Berubah-ubah setiap saat tergantung dari keinginan konsumen. Jadi proses terus-menerus di awal kita sudah sampaikan bahwa perubahan yang terus-menerus, perbaikan yang terus-menerus itulah TKM. Maka mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Kemudian yang kedua, mutu mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, mutu mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau setara dengan yang diharapkan pelanggan. Itu catatan besar kita apabila kita bicara tentang mutu yang hubungannya dengan total quality management. 14 butir saran Deming yang berkenaan dengan mutu ini. Yang pertama adalah menetapkan dan mempublikasikan
bersama karyawan tujuan mutu perusahaan yang akan dicapai. Yang kedua, mempelajari dan mengadopsi falsafah baru dimulai dari manajemen puncak sampai seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga, menghentikan ketergantungan kepada pemeriksaan. Kalau di awal kita menyatakan bahwa pemeriksaan itu tidak begitu dominan. Kemudian menurut Deming lagi yang keempat, menghentikan penilaian bisnis hanya kepada harga. Sebagai gantinya, gunakan ukuran mutu bersamaan dengan harga. Singkirkan pemasok yang terbukti memberikan beban untuk produk yang bermutu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, memperbaiki secara terus-menerus, secara kontinu, sistem produksi dan jasa. Kemudian yang keenam, melembagakan pelatihan. Kemudian yang ketujuh, melembagakan kepemimpinan dan supervisi kepada pekerja. Yang kedelapan, menjauhkan rasa takut untuk memperbaiki efektivitas kerja dan menciptakan iklim inovasi di perusahaan kita. Kemudian yang kesembilan, menghilangkan penghalang komunikasi antar bagian. Dibiasakan kita untuk melakukan komunikasi di seluruh level. Kemudian yang ke-10, menghapuskan slogan, teguran, poster yang mendesak karyawan meningkatkan produktivitas. Jadi di sini juga tampak bahwa teguran-teguran atau hukuman-hukuman yang bersifat disiplin itu dikesampingkan dulu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana produktivitas unggul. Kebanyakan dari kita justru lebih mengedepankan hukuman-hukuman. Nah, ini harus diperhatikan oleh para pemimpin. Kemudian pencapaian sasaran berupa angka, berarti kuantitatif. Kemudian menghilangkan rintangan yang mengganggu hak-hak karyawan. Kemudian melembagakan program pendidikan dan pelatihan. Dan yang ke-14, menciptakan struktur pada manajemen puncak yang mendorong terlaksananya langkah-langkah di atas. Itu dalam pandangan Deming. 14 langkah menurut Crosby dalam meningkatkan mutu. Yang pertama adalah kemampuan untuk meningkatkan komitmen. Yang kedua, tim perbaikan mutu untuk mengendalikan proses perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, pengukuran mutu di seluruh organisasi. Yang keempat, analisis biaya di seluruh organisasi. Yang kelima, kesadaran mutu seluruh pegawai. Jadi seluruh pegawai harus sadar bahwa mutu adalah sasaran akhir dari sebuah proses yang dilakukan. Mulai dari pagi sampai sore, mulai lembur dan mulai saat kapanpun. Kemudian yang keenam, penerapan tindakan perbaikan, corrective action, ini setiap saat. Kemudian perencanaan program tanpa cacat. Yang kedelapan, pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai. Kemudian hari-hari tanpa cacat, hari-hari tanpa kekurangan. Yang ke-10, penetapan sasaran untuk melakukan perbaikan mutu. Kemudian yang ke-11, menghilangkan semua penyebab. Ingat, pemeriksaan, pengawasan, supervisi tujuan akhirnya adalah menghilangkan penyebab. Ketika penyebabnya hilang, maka kesalahan-kesalahan tidak akan terjadi lagi. Namun apabila supervisi, pemeriksaan, pengawasan diarahkan kepada temuan, pemeriksaan kemungkinan besar akan terulang. Kemudian yang ke-12, penghargaan kepada mereka yang memberikan sumbangan istimewa. Jadi ide, gagasan itu punya nilai dalam total quality management. Jadi kemudian bukan mereka aja yang bisa memproduk, tetapi kecerdasan membaca ide, kecerdasan membaca peluang, itu juga bagian dari total quality management. Kemudian yang 13, Dewan Mutu untuk kondisi perbaikan mutu dan gagasan.
Kemudian yang ke-14, melakukan berulang kali dalam segala hal, dalam segala aspek, dilakukan secara berulang-berulang itu. Penerapan manajemen mutu menurut Juran, yang kita sering kenal dengan trilogi mutu. Yang pertama itu perencanaan mutu, yakni sebuah proses mengidentifikasi pelanggan, persyaratannya, harapannya tentang ciri produk dan jasa, serta proses untuk menjadikan produk dan jasa tersebut dengan atribut yang tepat, yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian trilogi yang kedua adalah pengendalian mutu, suatu proses untuk menguji dan mengevaluasi produk dan jasa terhadap persyaratan yang diminta oleh pelanggan, yang diinginkan oleh pelanggan, yang memiliki karakteristik yang diharapkan pelanggan. Kemudian masalah tersebut kemudian dideteksi, kemudian dikoreksi, diperbaiki. Kemudian yang ketiga, yakni perbaikan mutu sebuah proses dengan mekanisme yang berkelanjutan sehingga mutu dapat dicapai dengan kontinu. Proses ini mencakup alokasi sumber daya, penugasan orang mengerjakan proyek mutu, dan secara teratur membangun struktur untuk mencapai mutu yang diinginkan oleh konsumen tersebut dengan kualitas tertentu, produk tertentu yang memenuhi keinginan pelanggan. Juran kemudian juga memberikan langkah-langkah perbaikan yang harus ada. Yang pertama adalah pastikan semua pegawai menyadari persyaratan dan perbaikan mutu. Ini menuntut kepemimpinan manajemen lebih aktif untuk membangun kesadaran karyawan terhadap pentingnya mutu. Kemudian yang kedua, tetapkan sasaran untuk perbaikan mutu berkelanjutan terhadap semua kegiatan yang ada di dalam organisasi. Kemudian membentuk organisasi untuk menjamin bahwa sasaran telah disusun dengan rinci sempurna. Kemudian yang keempat, pastikan semua pegawai diberi pelatihan untuk memahami peran masing-masing dalam perbaikan mutu. Kemudian yang kelima, pastikan bahwa masalah yang merintangi perbaikan mutu dijauhkan, dikurangi, atau bahkan dihilangkan sama sekali. Dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana problem solving terhadap perbaikan-perbaikan tersebut, terutama perbaikan dengan untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan atau perbaikan hal-hal yang merintangi agar semua proses berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, kita harus bisa memastikan bahwa semua kemajuan perbaikan mutu dapat dimonitoring oleh siapapun. Jadi semua akan mengetahui bahwa ini sepakat bahwa ini berkualitas, ini tidak berkualitas. Kemudian yang ketujuh, harus mampu memastikan kontribusi luar biasa bagi perbaikan mutu teridentifikasi dan diakui oleh semua. Kemudian yang kedelapan, pastikan kemajuan dan kontribusi luar biasa dipublikasikan. Yang kesembilan, ukur semua proses dan tingkatkan perbaikan mutu. Yang ke-10, kita harus bisa memastikan bahwa perbaikan mutu berkelanjutan dan penetapan sasaran diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan. Kita juga mengenal 3 step to continuous improvement. Step pertama adalah customer focus, proses improvement, kemudian total involvement. Itu 3 step yang menurut Tanner Detroit itu bagian dari yang harus dilakukan dalam TGM. Dalam balance scorecard atau sering mengenal dengan BSC, itu yang merupakan tolak ukur kinerja organisasi, memiliki 4 perspektif yang merupakan dari sistem manajemen strategis. Yang pertama adalah perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan,
Yang ketiga, perspektif proses usaha internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mengapa pengukuran kinerja berhubungan dengan keuangan? Apa sih yang harus dilihat oleh kita? Yakni kinerja keuangan apakah terjadi kenaikan? Indikatornya apa saja? Begitu juga dengan pelanggan. Apakah pelanggan merasakan nilai atau mutu yang dihasilkan lebih baik? Indikatornya apa? Kemudian dari sisi proses usaha internal, sudah adakah perbaikan proses usaha yang dapat memberi nilai lebih? Kemudian dari sisi pembelanjaan dan pertumbuhan, dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan, apakah kita mempertahankan kemampuan berubah dan peningkatan perbaikan dalam seluruh aspek? Kemudian indikatornya apa? Intinya, sebagian orang menggunakan metode BSC adalah dalam rangka memberikan suatu kerangka kerja untuk menjabarkan strategi ke dalam istilah operasional yang lebih mudah. Jadi bagaimana bisa dari hasil evaluasi tersebut memberikan kerangka yang baik ke depan. Sumbangan pemikiran dalam rangka untuk meningkatkan mutu, dalam rangka pencapaian kualitas terbaik. Langkah-langkah total quality management agar tercapai secara efektif dan efisien. Langkah pertama adalah kepemimpinan yang memiliki jiwa leadership yang tinggi. Nah, pemimpin yang baik akan membawa seluruh anggota organisasi juga memiliki kedisiplinan yang tinggi, komitmen yang tinggi. Maka dalam hal ini pemimpin harus memiliki komitmen yang total. Begitu juga dengan seluruh anggota organisasi. Ini langkah pertama yang mau tidak mau harus ada dalam total quality management. Jika sikap ini hanya dimiliki oleh pimpinan saja juga tidak cukup, oleh anggota saja tidak cukup. Jadi untuk sampai kepada total quality management, pimpinan dan anggota organisasi harus memiliki komitmen yang total untuk pencapaian mutu yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan terhadap top manajemen terutama, untuk apa sih top manajemen harus memahami tentang pendidikan dan pelatihan? Yang pertama adalah untuk memahami tentang mutu, kualitas. Kemudian untuk menyiapkan resources yang dibutuhkan. Kemudian untuk mengembangkan visi, misi, tujuan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara bersama. Kemudian memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, baik dari sisi ide maupun produk. Produk itu bisa berupa barang atau jasa. Nah, kemudian yang berkenaan dengan peran pemimpin adalah untuk menciptakan budaya organisasi. Budaya organisasi tadi di depan sudah saya sampaikan, bukan menghukum. Kebiasaan di Indonesia awal mula melakukan perubahan adalah memberikan hukuman. Kenapa itu dilakukan? Karena itu yang paling mudah, padahal itu bertentangan dengan total quality management. Karena apa? Perbaikan bukan untuk menghukum, tetapi perbaikan untuk meningkatkan kualitas. Mohon diperhatikan oleh para pemimpin yang ada di Indonesia untuk tidak suka dengan menghukum. Itu dilakukan kalau sudah sangat-sangat terpaksa. Jangan baru menjabat terus menghukum orang, itu jangan sampai seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah perbaikan lebih dulu. Perbaikan pada kualitas, perbaikan pada output. Kemudian peran pemimpin menciptakan budaya dalam hal apalagi dalam hal memperjelas wewenang dan tanggung jawab
bagaimana wewenang dan tanggung jawab difahami oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah penghargaan kepada yang berprestasi. Nah, kalau di birokrasi biasanya kalau karyawannya yang berprestasi, mereka para pemimpin lupa. Nah, yang harus diingat oleh para pemimpin, bagaimana penghargaan itu hadir justru untuk bawahannya, untuk karyawannya. Karena apa? Mereka akan merasa dihargai dan pasti mereka akan lebih berprestasi. Ingat, prestasi itu bukan hanya pada produk, tadi juga disampaikan, tapi juga pada ide. Ide harus dihargai. Kemudian bagaimana karyawan merasa aman, ini adalah tugas para pemimpin untuk membangun budaya itu, merasa nyaman. Kemudian iklim kerja juga terasa fair, begitu juga kompensasi yang didapat harus sangat-sangat layak dan adil. Para pemimpin juga harus mampu memantau proses perbaikan sampai dengan akhir. Begitu juga menetapkan proses apa saja yang harus diperbaiki. Jadi bukan hanya kamu salah, bukan begitu, tetapi setelah salah bagaimana perbaikannya. Setelah tidak begitu berarti yang benar begini. Ini adalah tugas dari pemimpin. Apa saja yang harus ada di dalam visi misi dalam pencapaian total quality management? Tentukan kepuasan apa yang akan dicapai untuk para pelanggan. Kemudian untuk para karyawan bagaimana memberikan keselamatan yang penuh. Kemudian juga menghilangkan kesalahan dan kecacatan pada produk, baik itu barang atau jasa. Kemudian pemberdayaan karyawan dan perbaikan secara terus-menerus. Itu harus muncul dalam visi dan misi. Kemudian langkah fokus pada konsumen eksternal seperti apa. Jadi kalau karyawan dianggap konsumen internal, yang konsumen itu yang eksternal adalah para pelanggan. Yang pertama adalah perbaikan yang selalu didasarkan atas perhatian konsumen, atas keinginan konsumen. Apa 6 prinsip elemen dari kepuasan pelanggan? Yang pertama adalah kinerja, yang kedua adalah citra umum perusahaan, prestasi dan produk layanan, kemudian penyampaian produk dan layanan, kemudian perbandingan antara harga dan nilai yang didapat oleh konsumen, kemudian kekuatan dan kelemahan pesaing. Kenapa kekuatan dan kelemahan konsumen adalah agar kita dalam melakukan persaingan itu menjadi sangat jelas dan kemudian tidak melakukan langkah-langkah yang menimbulkan kepada pemborosan. Kemudian apa saja hubungannya dengan kepuasan pelanggan internal, yakni dalam hal ini adalah karyawan sebagai pelanggan internal di perusahaan kita atau di lembaga pendidikan kita. Yang pertama adalah kita memiliki daftar pelanggan internal. Kemudian fokus pada perbaikan produk. Kemudian tadi dari tugas pemimpin harus ditarik ke dalam langkah bagaimana meningkatkan kepuasan pada karyawan internal atau pada pelanggan internal adalah dengan memahami tentang output produk, layanan, informasi yang harus ada. Bagaimana kemudian proses menghasilkan output juga yang berkualitas. Kemudian apa sih yang diinginkan oleh pelanggan internal dan mengukur tingkat kepuasan bagi pelanggan internal. Pelanggan internal di sini adalah lebih dekat kepada anggota organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Itulah langkah-langkah perbaikan mutu yang bisa dilakukan oleh perusahaan, terutama para pemimpinnya dalam rangka untuk meningkatkan mutu dalam rangka pencapaian total quality management.
Adapun unsur utama total quality management dalam pandangan David, pertama adalah fokus pada pelanggan, kemudian obsesi terhadap mutu, kemudian yang selanjutnya pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kemudian kebebasan terkendali, kesatuan tujuan, dan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Itu unsur utama untuk tercapainya total quality management. Sekian bahan diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.